Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Asy-Syabab kita tercinta, seraya untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, saya ingin berwasiat kepada para jamaah Jumat sekalian, utamanya pada diri saya sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah khutbah Jumat yang berjudul Pemuda, Pilar Kekuatan dan Harapan Umat Islam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu, tepatnya 28 Oktober 2025, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada saat itu, mereka menyatakan sumpahnya untuk mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak perjalanan bangsa Indonesia. Di antara pelajaran penting dalam momentum Sumpah Pemuda ini adalah semangat untuk melakukan perubahan dan mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat. Terlebih lagi bagi para generasi muda yang akan menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Mereka harus mengisi masanya dengan hal-hal yang bermakna dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sejarah juga telah membuktikan bahwa generasi muda adalah generasi yang memegang peranan penting dalam setiap perkembangan arah sebuah bangsa. Bung Tomo misalnya tercatat berusia 25 tahun saat memimpin perjuangan arek-arek Surabaya pada 10 November. Muhammad Hatta pada saat umur 25 tahun telah tercatat sebagai mahasiswa di Eropa dan memimpin pergerakan kemerdekaan, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan
Pada saat mendirikan Muhammadiyah, beliau berusia 44 tahun. Bahkan sejarah peradaban Islam yang terus berkembang hingga saat ini tidak terlepas dari peran generasi muda. Peran mereka tercatat dalam sejarah kisah Nabi Muhammad SAW. Nama-nama seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Salman Al-Farisi, Zaid bin Harisah, Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, hingga Jubair bin Awam. Mereka adalah para pemuda yang turut serta mewarnai peradaban Islam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di tangan pemuda ada harapan untuk kelangsungan agama, pembangunan masyarakat, dan kejayaan umat Islam. Oleh karena itu, betapa pentingnya pemuda memiliki iman yang kuat, ilmu yang bermanfaat, dan akhlak yang mulia sebagai bekal dalam membangun masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ayat ini merujuk kepada kisah Ashabul Kahfi, sekumpulan pemuda yang dengan teguh mempertahankan keimanan mereka meski harus menghadapi tantangan yang berat dari penguasa yang zalim. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pemuda yang memiliki keimanan yang kuat akan senantiasa mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala meskipun berada dalam keadaan sulit. Sementara itu, dalam berbagai hadis Nabi terdapat banyak anjuran untuk memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhilla yawma la dhilla illa dhilluh wasabun nasa'a fi ibadatillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Di antaranya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam membutuhkan pemuda-pemuda yang tidak hanya cerdas tetapi juga beriman dan berakhlak mulia. Sebab pemuda inilah yang kelak akan meneruskan tugas dakwah dan memimpin umat menuju kejayaan. Para pemuda harus dibekali dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Karena itulah pendidikan dan pembinaan pemuda menjadi sangat penting. Pemuda muslim yang berilmu dan berakhlak mulia akan mampu menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan amanah, yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga bagi kemaslahatan umat. Hadirin yang dirahmati Allah, caranya agar para pemuda dapat menjadi generasi yang berkualitas dan berguna bagi umat. Cara yang pertama adalah menjaga iman dan takwa. Iman merupakan dasar utama bagi setiap muslim. Pemuda yang kuat imannya akan
yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang dapat merusak dirinya. Kemudian yang kedua, pemuda harus memperdalam ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Keduanya sangat penting bagi pemuda muslim. Dengan terus belajar dan menuntut ilmu, mereka akan semakin kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kemudian cara yang ketiga, yaitu pemuda harus berakhlak mulia. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam akhlak. Pemuda muslim hendaknya meneladani akhlak beliau seperti kejujuran, amanah, dan kerendahan hati agar dapat menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Kemudian cara yang keempat, yaitu pemuda harus mengasah keterampilan. Pemuda perlu memiliki keterampilan praktis yang bermanfaat dalam kehidupan dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan keterampilan tersebut, mereka dapat bekerja, berkarya, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kemudian cara yang kelima, yaitu pemuda harus senantiasa memperbaiki diri. Setiap pemuda muslim harus terus berupaya memperbaiki diri, baik dalam hal ibadah, akhlak, maupun hubungan sosial. Dengan semangat memperbaiki diri secara berkelanjutan, pemuda akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, berdaya guna, dan membawa manfaat bagi agama, bangsa, dan umat. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, dan kemudahan kepada generasi muda Islam dalam mengikuti jalan kebaikan. Semoga mereka tumbuh menjadi generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lima lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim.